Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di tempat ini atau yang berniat hadir tapi tidak mampu hadir, yang melihat acara ini, yang membantu sampai lancarnya berjalannya acara ini, yang menyumbang, dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dikabulkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Digolongkan kita termasuk mereka yang memiliki kedekatan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita tidak punya niat hadir atau membuat acara seperti ini kecuali hanya bertujuan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak. Sebab kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW itu akan membawa kita pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membawa kita kepada keyakinan, keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Membawa kita kepada kebahagiaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya mereka orang-orang saleh saling berebut berdekat dengan Rasulullah SAW, berdekat dengan Nabi Muhammad, berdekat dengan orang-orang yang berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka, para sahabat, berlomba-lomba mendekati Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar kedekatan fisik, tapi keterikatan hati kepada Rasulullah SAW. Bahkan para anbiya, di antara doa mereka seperti yang dicantumkan di dalam ayat suci Al-Quran, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berdekatan dengan orang-orang saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Wahai Allah, matikan aku dalam keadaan muslim dan susulkanlah aku, dekatkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf, seorang nabi, seorang rasul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kedekatan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebutkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Wahai Allah, berilah aku hikmah, berikan kepadaku ilmu, wa alhiqni bisalihin, dan dekatkanlah aku dengan orang-orang yang saleh di sisimu. Jika para nabi meminta kedekatan dengan orang-orang yang saleh, bagaimana kita tidak meminta kepada Allah, tidak mengejar kedekatan dengan pemimpin orang saleh, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Itu sebabnya para sahabat Rasulullah SAW tidak ada yang mereka kejar kecuali kedekatan di sisi Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diriwayatkan Rabi'ah bin Ka'ab, salah satu sahabat Rasulullah SAW al-Aslami, diriwayatkan dia menceritakan suatu ketika abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku membawakan untuk Nabi Muhammad SAW air yang berguna bagi dia untuk berwudu. Aku bawakan air wudunya Rasulullah SAW. Ketika aku mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, menyerahkan air wudu itu, lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, mintalah doa, niscaya Allah akan mengabulkan. Maka aku ucapkan, ya Rasulullah, aku tidak memiliki permintaan illa murafaqata fil jannah. Aku tak punya permintaan ya Rasulullah, kecuali aku minta kepada Allah agar Allah menjadikan aku teman dudukmu kelak di surga. Kata Nabi Muhammad SAW, apakah engkau punya permintaan lain? Kata dia, tidak ya Rasulullah, hanya itu permintaanku. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, a'inni ala du'aika bi kathrati sujud. Bantulah aku mewujudkan doamu. Bantulah aku, kata Rasulullah, mewujudkan doamu dengan banyak-banyak engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam kitab tafsir, sebab turunnya ayat di dalam ayat disebutkan faulaika ma'al ladina an'amallah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin atiullaha war rasul. Perintah, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'amallah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam tafsir disebutkan di antara asbab nuzul turunnya ayat ini adalah Thauban, salah satu sahabat Rasulullah SAW, yang selalu duduk bersama Rasulullah SAW sampai suatu ketika Thauban itu tidak kelihatan lagi di antara sahabat. Maka Nabi Muhammad SAW datang menjenguk Thauban yang tidak muncul lagi beberapa hari. Padahal Thauban itu tidak pernah meninggalkan majelis Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi mendapati Thauban itu dalam keadaan pucat pasi. Nabi bertanya kepada Thauban, ya Thauban, ma ghayyara launak? Hai Thauban, apa yang merubah wajahmu menjadi pucat pasi? Apa yang menjadikan engkau pucat pasi? Kata Thauban, ya Rasulullah, wallahi ma bi dhurrun wala waja'un. Demi Allah ya Rasulullah, wajahku pucat pasi ini bukan karena aku tertimpa suatu penyakit. Walakinni ishtaqtu idzan lam yarak. Tapi yang menjadikan aku seperti ini adalah aku selalu rindu jika tidak memandangmu. Thauban ini kalau pulang ke rumahnya dia tidak bisa tenang hatinya karena merindukan ingin melihat lagi Rasulullah SAW. Dia menanti-nanti kapan lagi dia akan melihat wajah Rasulullah SAW. Wastauhashtu wahsyatan
hatta alghaka, dan aku selalu dalam kondisi gundah ya Rasulullah, dan kegundahanku ini tidak pernah lenyap sampai aku berjumpa lagi kepadamu. Summa fakkartu, lalu ketika aku dalam kondisi terus menerus seperti ini, aku menjadi berpikir, idza kunta fil jannah fa anta fi 'aliyyin, kalau engkau nanti di surga, engkau akan berada di tempat yang tinggi bersama para nabi dan para rasul, sedangkan aku ya Rasulullah fi adna darajah, aku berada di surga yang paling rendah, tidak bersamamu ya Rasulullah. Atau mungkin aku tidak masuk ke dalam surga, kata Thauban. Lalu bagaimana aku tidak bisa berjumpa denganmu nanti di akhirat? Jadi yang menjadi pikiran Thauban ini, bagaimana nanti dia di akhirat jika tidak berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW terdiam, dan tidak lama turunlah ayat, wa man yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin fa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa yang taat kepada Allah dan kepada sang Rasul Muhammad SAW, mereka itu akan disertakan. Lihat kalimat ma'iyah, kebersamaan. Itu yang dikejar oleh sahabat Rasulullah SAW. Bersama Nabi Muhammad SAW. Itu yang mereka cari. Bersama orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka kejar. Fahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu memiliki pertemanan yang baik nanti bersama ketika berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW di dunia ini sebelum kita mati, di barzakh nanti, dan ketika di hari kebangkitan. Karena mereka yang bersama Rasulullah SAW bagaimana bisa merasakan ketakutan, mereka yang bersama Nabi Muhammad SAW bagaimana merasakan sedih, mereka yang bersama Nabi Muhammad SAW pasti akan merasakan kebahagiaan dan keamanan. Makanya kita harus memiliki hati yang merindukan Rasulullah SAW, yang menginginkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, dan itu diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, sebab ada syarat-syaratnya orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Ada syarat-syaratnya orang supaya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang saya baca tadi, wa may yuti'illaha war rasulah. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dia itu nanti akan memiliki kebersamaan dengan para nabi, orang-orang yang punya keteguhan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad sang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang bersama Muhammad SAW, orang-orang yang bersamanya. Di dalam tafsir secara khusus yang dimaksud di ayat ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat sahabat Nabi di dalam ayat ini. Mengapa dia bersama Rasulullah SAW?
Berarti siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, dia tidak bisa bersama Nabi Muhammad SAW, tidak memenuhi syarat bersama Rasulullah SAW. Maka kita camkan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah. Allah menjelaskan sifat-sifatnya sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam ayat ini. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia Muhammad SAW. Pertama sifatnya asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, tidak mudah diombang-ambing oleh orang-orang kafir. Apa yang dimaksud keras di sini? Karena misi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud keras ini? Yang dimaksud keras di sini adalah tegas terhadap orang-orang kafir. Tidak ada kompromi di masalah akidah. Tidak ada kompromi di dalam masalah keimanan, masalah keyakinan. Islam itu adalah Islam, tidak bisa dicampur dengan akidah yang lain. Jangan seperti akidah orang-orang musyrik Mekah ketika datang ke Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata kepada Nabi, ya Muhammad SAW, kita hidup berdampingan saja, toleransi. Setahun ini kita beribadah menggunakan caramu, setahun berikutnya kamu beribadah menggunakan cara kita. Kata orang-orang musyrik, karena mereka tidak memahami toleransi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan toleransi yang benar. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai Muhammad terhadap orang-orang kafir itu yang tidak mempercayai dirimu. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, aku sama sekali tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini makna toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Ini makna toleransi. Kalian punya agama, keyakinan, silahkan jalankan keyakinan kalian. Waliyadin, dan aku punya agama, aku akan menjalankan agamaku. Kita hidup berdampingan, saling menghormati, tapi bukan barter akidah. Itu bukan toleransi. Ini makna asyiddah. Mereka tanpa kompromi terhadap akidah, termasuk akidah anak-anak kita. Perhatikan, jangan merasa aman di zaman ini, sebab dari kanan, kiri, depan, belakang banyak sekali acara-acara, kegiatan-kegiatan, definisi-definisi yang masuk ke telinga anak-anak kita sedang kita terlelap tidur. Dari film-film yang mereka tonton. Oh, anak saya masih kecil menonton film kartun. Dari film kartun itu, dari anak-anak yang sudah dewasa. Oh, anak saya nonton film tapi tidak ada adegan yang menjijikkan. Tapi tidak ada adegan yang menjijikkan, tapi apa yang disampaikan, pesan apa yang disampaikan di film itu. Sekarang ini sudah banyak orang yang menjauh dari agama, anak-anak muda, nasallallahu al-afiyah, menjauh dari agama. Mereka memilih hidup tidak beragama karena mereka menganggap agama itu bibit peperangan. Kenapa bisa punya pendapat demikian? Padahal mungkin mereka dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang sholat, keluarga yang ngaji. Karena tidak dijelaskan kepada mereka, orang tuanya tidak menjelaskan, orang tuanya memberikan celah kepada mereka untuk menyimpang dari akidah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyimpang akidahnya dari akidah Rasulullah SAW, maka dia tidak akan mendapat walaupun setetes rahmat dari Allah SWT. Tidak akan mendapat walaupun satu tetes rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali menyerupakan
orang yang menyimpang akidahnya dari Nabi Muhammad SAW seperti cawan yang terbalik. Andai kata turun hujan deras selama berjam-jam, tidak ada satu tetes pun air yang masuk ke dalam cawan itu. Perhatikan akidah anak-anak kita. Tanyakan kepada mereka apa yang mereka ketahui tentang Allah, tentang anbiya wal mursalin, tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ketahui tentang hari akhirat? Apa yang mereka ketahui tentang barzakh, mizan, hisab, sirat, surga, neraka? Ini bukan pelajaran anak SD. Ini keyakinan yang harus menancap, menghujam di dalam hati kita supaya kita ini punya sifat yang memenuhi syarat, satu sifat yang memenuhi syarat menjadi bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Asyidda 'alal kufar. Kalau itu mau diterjemahkan keras, berarti itu maknanya khusus untuk sahabat Rasulullah SAW, karena sahabat waktu itu masih mengalami peperangan dengan orang-orang kafir harbi yang berperang secara fisik dengan sahabat Rasulullah SAW. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ini syarat kedua menjadi orang yang mau bersama Rasulullah SAW. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka, saling menyayangi di antara di bawah payung la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saling menyayangi, saling mengasihi. Kalau melihat temannya yang dalam kesusahan, dibantu. Kalau melihat temannya yang dalam keadaan salah, ditarik, dibenarkan. Minimal kalau kita tidak bisa memberi nasihat, tidak memiliki kuasa untuk membantu teman kita, atau tidak memiliki nasihat yang baik untuk meluruskan mereka, minimal angkat tangan, doakan mereka supaya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para sahabat itu saling menyayangi yang satu dengan yang lain. Walaupun mereka berbeda pendapat di dalam masalah-masalah tertentu, mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda juga di masa hidupnya Rasulullah SAW. Dan kita juga harus seperti itu. Walaupun kita memiliki madhab yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda, tapi kita tetap harus saling menyayangi, karena kita disatukan bukan dengan madhab, tapi kita disatukan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Siapa yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, titik, jangan ditambah apa lagi, jangan ditambah syarat lagi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, itu saudara kita dan kita harus menyayanginya. Harus menyayanginya. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ciri berikutnya tarahum ruk'an sujjadan. Kalian, kata Allah, kalian hai manusia, dimanapun kalian berada, di zaman kapanpun kalian berada, kalau kalian tidak mengalami zaman sahabat, kalian akan membaca sejarah tentang sahabat. Tarahum, kalian akan melihat mereka, para sahabat Rasul itu hidupnya ruk'an sujjadan, banyak rukuk, banyak sujud. Ini ciri-ciri berikutnya kalau kita mau bersama sahabat, bersama Nabi Muhammad SAW. Ruk'an sujjadan. Sahabat ini suka dengan sholat, karena sholat itu ibadah yang paling utama. Bagaimana sahabat tidak suka sholat? Nabi sendiri mengatakan wa ju'ilat qurrata aini fis sholat. Allah menjadikan buah mata hatiku hidup di dunia ini adalah sholat. Jadi kalau kita mau
memiliki kebersamaan dengan Nabi, banyak-banyak sholat. Bukan cuma sholat fardu, lakukan sholat sebanyak-banyaknya, terutama sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi niat sholatnya apa? Ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi walidwana. Mereka itu rukuk sujudnya itu tidak punya kepentingan lain-lain. Tidak punya kepentingan supaya dibilang orang soleh, tidak punya kepentingan supaya dapat rezeki A, rezeki B, tidak punya kepentingan supaya A, supaya B. Kepentingan mereka cuma satu, yabtaguna fadlan minallah. Mereka hanya mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, ridhonya Allah. Selesai. Itu yang mereka harapkan. Lalu Allah menjelaskan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Karena banyak rukuk dan sujud, kalian akan melihat terpancar di wajah mereka itu atharis sujud. Apa yang dimaksud atharis sujud di sini? Bekas cahaya sujud mereka. Karena orang yang banyak sujud kepada Allah, pasti hatinya dipenuhi rasa tawadhu, dipenuhi rasa adab, sehingga kau akan melihat wajah mereka ini penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kewibawaan. Sebagian ulama mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, terlihat di wajah mereka ini bekas sujud, yaitu ketika engkau melihat wajahnya, engkau akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau melihat wajahnya, engkau akan ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau melihat wajahnya, engkau akan mengingat kekurangan-kekurangan dirimu, sehingga lalu engkau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan ciri-ciri ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita tergolong mereka yang selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan pasangan hidup kita, menyelamatkan kedua orang tua kita, menyelamatkan saudara-saudara kita, menyelamatkan sahabat-sahabat kita, menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW dari akidah yang menyimpang dari akidah Rasulullah SAW, menyelamatkan akhlak kita semua, menyelamatkan ilmu kita semua, menyelamatkan keyakinan kita semua, sehingga kita diberi kepantasan oleh Allah. Kalau kita sekarang belum pantas berada bersama Rasulullah SAW, semoga saat ini Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita untuk berada di dalam lingkaran Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin wa amin.